Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Korudin dengan NIM 1905 1214 040 dari Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang routing dinamis. Pertama-tama yang dilakukan adalah kita menyeting IP dari masing-masing device ini. Di sini saya menggunakan 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Nah, yang pertama kita setting IP di PC 1. Di sini saya beri IP 192.168.1.1. Lalu kita beri subnet mask-nya 255.255.255.192 dan kita beri default gateway-nya 192.168.162. Lalu di PC 2 kita beri IP juga 192.168.165. lalu kita beri subnet mask-nya 255.255.255.192, lalu default gateway-nya 192.168.1.126. Lalu di PC 3 kita beri IP juga, kita setting IP-nya, saya beri 192.168.1.253. lalu kita beri subnet mask-nya 255.255.255.128. lalu kita beri default gateway-nya 192.168.1.254. lalu yang server 1 kita beri IP 33.33.33.1, lalu subnet mask-nya 255.255.250, lalu default gateway-nya 33.33.33.3. lalu yang di server 2 kita setting juga IP-nya 43.43.43.1, lalu spek kelasnya sama seperti server 1 dan default gateway-nya kita beri 43.43.43.3. lalu di sini kita setting di router 1. Di sini yang menghubung ke PC 1 kita beri IP address-nya 192.168.162. lalu kita beri subnet mask-nya 255.255.255.192. lalu yang ke PC 2 192.168.1.126, lalu subnet mask-nya 255.255.255.192. lalu sebelum itu kita beri untuk untuk menghubungkan antara dari router 1 ke router 2 dan router 3. Yang ini untuk arah ke router 2 kita beri IP address 12.12.12.1, lalu subnet mask-nya 255.255.250. lalu yang ke router 3 kita beri 13.13.13.1 dan subnet mask-nya 255.255.250. lalu yang router 2 juga sama, kita setting untuk yang mengarah ke PC 3 ini kita beri IP address 192.168.1.254 dan subnet mask-nya 255.128. lalu yang ini untuk mengarah ke router 3 kita beri 23.23.23.2 dan subnet mask-nya 255.255.250. lalu ini yang mengarah ke router 1 12.12.12.2 dan subnet mask-nya juga sama seperti tadi. Lalu yang router 3 kita setting untuk yang menghubung ke arah server 1 yaitu 33.33.33.3 dan subnetnya 255.0. yang ke server 2 43.43.43.3 dan subnet mask-nya 255.0. lalu serial 2 ini untuk mengarah ke router 1 kita beri IP address 13.13.13.3 dan subnet mask-nya 255.255.250. dan ke
Untuk ke router 2 kita beri 23 23 233, lalu subnetmasnya 255 255 255.0. Lalu langkah selanjutnya kita mengisikan network routing RIP pada setiap router. Untuk router 1 diberikan 12.0.0.0. Kita tambahkan, lalu tambahkan juga 13.0.0.0, lalu ditambahkan lagi 192.168.1.0. Nah, ini RIP untuk router 1. Lalu RIP untuk router 2 kita beri 12.0.0.0, lalu 23.0.0.0, lalu 192.168.1.0. Nah, ini untuk router 2. Dan yang untuk router 3 nya kita berikan juga, yaitu 13.0.0.0, lalu 23.0.0.0, lalu 33.0.0.0, dan yang terakhir 43.0.0.0. Lalu langkah selanjutnya kita menambahkan network routing RIP pada perintah tab CLI pada masing-masing router. Router pertama diberikan no auto summary dan version 2 untuk kita menggunakan versi 2. Lalu ke router 2 nya auto summary dan version 2. Lalu router 3 auto summary dan version 2. Lalu supaya konfigurasi kita tersimpan, kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut pada menu tab config global setting save. Kita save yang router satunya, config global setting save, sudah tersimpan. Lalu yang router 2 kita simpan juga, sudah disimpan. Lalu yang router 3 kita save juga, sudah tersimpan. Lalu untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka kita akan tombol ini, lalu yes. Kita tunggu beberapa detik untuk agar routernya untuk men-settingnya. Nah, ini sudah kembali hijau. Lalu kita tes untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router di tab CLI. Yaitu show IP
Nah, di sini sudah keluar R-nya. Lalu kita cek yang di router 2. Oke. Nah, sudah keluar juga yang di router 3. Oke. Nah, sudah keluar. Lalu kita simulasikan. Kita ke simulation. Pertama kita edit filter terlebih dahulu. Kita pastikan kalau yang terintang hanya SMP. Dan kita coba simulasikan dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Berikan ke router. Coba kasih ke dari PC1 ke PC2. Kita tes, dikirimkan ke router memberikan ke PC2, dari PC2 membalas ke router 1. Ya, selesai. Lalu kita tes lagi dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita coba dari PC1 ke PC3. Kembalikan ke router 2, dilemparkan ke router 1 dan terima ke PC1. Lalu dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita coba dan nyalakan ke router 3, dari router 3 ke mungkin karena yang awalnya masih belum tadi ke server 1. Kita kirimkan ke server 1, router 3, router 1, lalu ke PC1. Nah, di sini kita coba tes transfer. Nah, ini dari PC1 ke PC2. Jadi sebelum kita melakukan command prompt ini, kita ubah ke real time terlebih dahulu. Ini kita coba ke server 1, transfer dari ke server 1, 33 tutup 33 1. Nah, ini ada. Lalu ke PC3, transfer 192 168 1253. Ya, selanjutnya hampir sama seperti ke routing statik. Jadi ya seperti itu. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya buat skenario jalur routing router 1, router 3 jalurnya putus dengan disebut salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 ke router 3. Jadi kita putuskan arah ke router 1. Ini sudah jadi merah, itu tandanya sudah terputus. Lalu kita coba untuk mengirimkan dari data simulasi lagi, lihat SMP. Coba kirim dari PC1 ke PC server 1. Apakah
apakah bisa jalan. Dari pin 1 ke router 1, lalu dilemparkan ke router 2, dari 2 dilemparkan ke router 3, dan sampai di server 1. Jadi kalau routing DNS itu meskipun ada salah satu yang terputus, dia akan mencari rutenya sendiri ya untuk sampai ke server yang dituju, ke IP destinasi yang dituju. Lalu dikembalikan lagi ke router 2 dan ke router 1 dan diterima ke PC 1. Jadi bisa ya. Lalu kita coba kita trace lagi untuk ke server 1, server 1 karena kan tadi kan melewatinya dari rute PC1, router 1, router 2, router 3, lalu ke server 1. Ya, jadinya seperti ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah menerangkannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.